Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini, perkenalkan nama saya Afrian Rahmat. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil tugas dan UAS data mining tentang analisis produk tanaman pangan di Indonesia menggunakan Cummins Cluster. Pada kesempatan kali ini saya mengerjakan tugas dan UAS itu sendiri, individual, tidak dengan bekerja kelompok atau proyeknya dikerjakan individual. Dikarenakan kesibukan saya bekerja sehingga khawatir akan menjadi penghambat bagi teman-teman yang lain jika saya bersama dengan kelompok. Oke, selanjutnya agenda kali ini yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dan hasil, kemudian simpulan. Pendahuluan, latar belakang, peran penting produksi pangan bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Industri pangan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup tinggi bagi populasi manusia. Namun, tantangan dalam industri pangan seperti efisiensi produksi, distribusi yang tepat, dan kualitas produk menjadi fokus penting dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, analisis data menjadi kunci untuk mengoptimalkan proses-proses dalam konteks perkembangan teknologi. Teknik analisis Cummins Cluster menawarkan pendekatan yang kuat untuk mengidentifikasi pola atau kelompok dalam data industri pangan. Tujuan utamanya dalam analisis ini yaitu menerapkan teknik analisis Cummins Cluster pada data komoditi pangan untuk mengungkapkan pola atau kelompok tertentu. Metode penelitian. Cummins Clustering adalah teknik analisis data yang termasuk analisis statistik multivariat. Cummins Clustering membantu menemukan hubungan antar variabel dengan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Namun, pada penelitian ini saya menambahkan analisis deskriptif untuk melihat rata-rata hasil produksi tanaman pangan di Indonesia. Maaf, ketutupan ini sebentar. Oke, pembahasan dan hasil, yaitu pengumpulan data. Data ini diambil dari BPS, Badan. Jika kita klik di sini itu Badan Statistik ya. Badan Pusat Statistik, dan ini adalah datanya. Gitu ya. Saya mendownload data tahun 2014 untuk melakukan analisa data. Ini datanya seperti ini gitu ya. Next-nya ya ini screenshot-nya. Kemudian pembersihan data. Jika dilihat datanya itu ada yang kosong tapi bukan nilainya bukan angka ya, tapi strip-strip. Nah, data ini kalau misalkan dilakukan analisis data untuk means aja atau rata-rata, maka akan error gitu ya. Jika dilihat tadi ada ya di sini datanya. Nah, ini yang strip-strip. Ini datanya seharusnya kosong dan harusnya kita ganti datanya nilainya menjadi 0. Pemrosesan data. Setelah data yang tadi kita rubah data yang kosong menjadi 0, kemudian kita lakukan pemrosesan data. Berikut ini tampilan data yang sudah kita proses pada RStudio. Gitu ya.
data provinsi ada di sini gitu ya. Jadi kita bisa melihat, provinsi mana saja yang, produksi berdasarkan, provinsi gitu ya. Jadi total, jumlah produksi, eee, tanaman pangan, contohnya seperti padi, di Aceh ada sekitar 233.000 sekian, jagung sekian 205.000, kedelai 47.000, kacang tanah 2.500, dan kemudian seterusnya di sini ada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Nah, ini yang akan kita coba lakukan analisa menggunakan Cummins, yaitu pengelompokan berdasarkan karakteristik, eee, total, penjualan hasil produksi, tanaman pangan. Nah, di sini kalau kita lihat summary-nya, pada data tersebut terlihat ya, padi contohnya minimal value-nya yaitu 959. Di sini kelihatannya 959, terus maksimumnya ada 131.549.7, yaitu 13.154.967 ton. Ini satuannya adalah ton. Kemudian di sini ada first quartile-nya, median, min, third quartile-nya. Di sini ada juga jagung, kedelai, kacang tanah, gitu ya, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan, analisis pengelompokan data menggunakan Cummins, kita harus, menentukan dulu jumlah K-cluster yang tepat, gitu ya. Nah, dalam menentukan jumlah K-cluster yang tepat, ada beberapa metode, di antaranya yang saya gunakan pada kali ini, yaitu metode elbow, gitu ya. Jika dilihat metode elbow, di sini terdapat perubahan garis kemiringan, yang signifikan gitu ya, dari mulai agak tegak gini ya, terus agak miring gitu ya. Ini sangat signifikan dibandingkan perubahan yang di sini gitu ya. Nah, perubahan ini, menunjukkan di nilai 2 pada, X-nya gitu ya, pada nilai K-nya. Nah, ini adalah, suggest atau cara penentuan, K-cluster yang optimal. Itu salah satunya dengan cara elbow. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai 2 K-nya adalah, eee, merupakan jumlah klaster yang tepat, yang paling optimal gitu. Salah satunya juga kita menggunakan metode siluet. Nah, jika dilihat metode siluet, ini kelihatan ya nilai siluetnya yang paling besar, di mana nilai siluet yang paling besar itu ada di nilainya ada di klaster K-nya ada di nilai 2 gitu ya. Berarti jumlahnya yang paling optimal digunakan untuk, analisis Cummins pada kali ini adalah 2. Ya, kemudian setelah kita, ben menentukan jumlah K-cluster-nya, maka kita, lakukan proses analisis Cummins cluster. Nah, dari 2 klaster tadi bisa kita lihat pada grafik di sini, eee, klaster yang terdekat gitu ya, itu akan menjadikan, sebuah data-data yang paling dekat itu jaraknya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu, ketiga provinsi ini datanya sangat, lebih, karakteristiknya itu sangat mendekati mereka bertiga ini. Sehingga, dibuat menjadi satu klaster gitu ya. Yaitu klaster 2 nih warnanya hijau, kemudian ada klaster yang warnanya merah, ini adalah di luar dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Di sini ada Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Papua, nah sekitar ada 31, provinsi gitu. Sedangkan di Jawa Tengah sedangkan yang di klaster nomor 2 ini, yang hijau hanya ada 3 provinsi. Oke.
Nah, setelah, tadi grafiknya terbentuk gitu ya, kita bisa melihat, data yang sudah berdasarkan, eee, yang sudah kita bisa lihat dari berdasarkan Cummins cluster-nya gitu. Contoh, data yang sudah dimasukkan ke dalam cluster-nya contoh ada Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, sampai dengan DKI Jakarta itu masuk ke dalam, klaster 1, sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta di Yogyakarta masih klaster 1 dan Jawa Timur itu 3 tadi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk ke dalam klaster 2. Analisa data, Cummins cluster terhadap rata-rata, eee, produksi tanaman pangan gitu ya. Yang tadi saya infokan sebelumnya bahwa saya menambahkan, analisa deskriptif pada kali ini untuk mengetahui, rata-rata pada tiap, eee, produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, gitu ya, kacang hijau, ubi kayu gitu. Itu, berdasarkan klasternya saya pengen lihat, ada provinsi apa saja yang terdapat di dalamnya. Ini nih ada salah ya, harusnya ini average nanti akan kita revisi, seharusnya ini rata-rata. Nah ini kalau dilihat ya klaster 1 itu memiliki produksi padi, ubi jalar, dan ubi kayu yang tinggi. Nah klaster 2 memiliki produksi jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau yang lebih tinggi. Nah, kemudian provinsi pembentuk dari nilai rata-rata di klaster 2 hanya 3 provinsi, sedangkan klaster 1 terdapat, sisanya 31 provinsi, gitu ya. Kesimpulan itu klaster 1 memiliki produksi padi, ubi jalar, dan ubi kayu yang tinggi. Kemudian klaster 2 memiliki produksi jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau yang lebih tinggi. Kemudian provinsi pembentuk dari nilai rata-rata di klaster 2 hanya 3 provinsi, sedangkan klaster 1 terdapat 31 provinsi. Nah, dari hasil kami ini gitu ya, saya juga dapat, menyimpulkan bahwa kita perlu adanya analisa yang lebih mendalam tentang perbedaan karakteristik produksi tanaman pangan gitu ya, antara kelompok-kelompok tersebut terhadap pola produksi tanaman pangan di setiap klaster, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola tersebut seperti kondisi iklim, tanah, teknologi pertanian, dan kebijakan pertanian setiap provinsi. Karena data yang kita dapat itu hanya jumlah produksi tanaman pangan ya per ton, tapi belum ada data terkait dari faktor-faktor tadi yang itu kondisi iklimnya gitu ya, tanahnya, kondisi tanah, terus kondisi pertanian, dan kebijakan pertanian di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga mempengaruhi, eee, jumlah hasil produksi pangannya, seperti itu. Ya, demikian presentasi dari saya. Nah, untuk melihat RStudionya saya akan ke sini, mana RStudio? Mana RStudio? Oke, ini dia. Oke, ini dia. Ya, ini beberapa komen atau skripnya gitu ya. Eee, Install cluster gitu ya. Ini beberapa package yang harus di-install sebelum dijalankan. Contoh, tadi kita sudah punya datanya. Ini data yang sudah dimasukkan ke dalam RStudio. Ada provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, kemudian ada beberapa variabel untuk tanaman pangannya, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Oke. Kemudian di sini ada, kalau lihat tadi ya,
DT ini bentuknya seperti ini ya, masih provinsi dalam satu variabel, bukan nomor ya. Nah, kita akan merubah provinsi ini menjadi letaknya ada di dalam apa, nama-nama provinsi ini letaknya di dalam nomor ini gitu ya. Jadi tidak ada lagi nomor 1, 2, 3 segala macamnya. Sini ada new data, nah ini sudah berubah gitu ya, dan datanya tadi juga sudah kita transformasi data-data missing datanya yang tadi strip-strip menjadi 0. Kemudian di sini ada summary ini datanya, ini kita lihat. Nah, ya, ini dia ada padi tadi yang terdapat minimal value dan first quartile, median, min, third quartile, dan maksimal value-nya. Kemudian ini script untuk menampilkan grafik dalam memilih K-cluster, nilai cluster K-nya menggunakan metode elbow dan metode silhouette. Oke. Kemudian data yang sudah dilakukan analisa K-means dikelompokkan menjadi 2 cluster, itu dapat kita lihat ya melalui data final ini gitu ya. Tapi ini datanya masih belum terlihat jelas gitu ya, masih satu-satu Aceh Sumatera 1, Sumatera Barat 1, Raya 1 gitu ya. Tapi belum ada detail total produksinya ya, hasil produksinya belum nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini untuk kita melihat grafiknya. Grafik kami yang terbentuk itu yang seperti yang tadi dipresentasikan, kelihatan di sini ada Jawa Tengah, Jawa Timur itu menjadi satu klaster gitu ya, hanya 3 provinsi menjadi klaster 2 dan yang selebihnya 31 provinsi atau di klaster 1 yang berwarna merah. Seperti itu. Tadi dari data final itu kita buat jadi data cluster itu agar menjadi data frame, yaitu sebuah tampilan jadi seperti table sehingga dapat kita baca dengan baik table tersebut. Jadi kembali seperti yang tadi, namun di belakangnya itu ada terlihat detail dia itu masuk apa provinsi itu masuk ke klaster berapa gitu ya. 1, 2 selanjutnya 1, 2 1, 2 naik. Oke, next. Nah, kemudian di sini kita ingin lakukan tadi analisa lebih mendalam terkait rata-rata tiap hasil data pertanian, data hasil produksi pertanian pangan gitu ya, itu menggunakan perintah berikut. Namun terdapat kendala teknis ya di dalam apa namanya RStudio ini. Saya sudah melakukan googling gitu ya, katanya suruh install package dplyr-nya, PDR-nya ini kita sudah lakukan semua, tapi tetap masih tidak bisa. Gitu ya. Oleh sebab itu, tadi saya melakukan analisa itu melalui Excel. Gimana tadi ya? Ya, oke, ini dia. Ini belum di-save. Tadi di sini masih sum ya. Ini kita rubah dulu menjadi apa namanya? Average. Oke. Ini average itu rata-rata jumlah apa namanya? Hasil produksinya gitu. Kalau dilihat di sini tetap ya hasilnya tetap adalah di padi ini lebih besar gitu ya jumlah rata-ratanya dibandingkan dengan klaster 2, klaster 1 lebih besar seperti itu. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat
di breakdown-nya. Ini ada 31 provinsi. Gitu ya, 31 provinsi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.